Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal Dokter Tifa. Kabarnya begitu kan ya. Kabarnya para termul-termul ini sudah banyak yang merayu Dokter Tifa untuk mendapatkan restoratif justice begitu kan. Nampaknya restoratif justice ini diobral. Yang mau yuk, yang mau yuk. Ada apa itu? Ada apa ini kok diobral, bos? Ya, jangan diobral lah. Ya, Dokter Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan atau Roy Suryo CS begitu kan, ya. Sudah menolak restoratif justice, ya. Sudah menolak untuk damai dengan Jokowi. ternyata para termul-termul ini banyak begitu kan yang memframing bahwa Dokter Tifa akan sowan ke Jokowi begitu kan. Bahkan beredar di di WA chat-nya begitu kan ya. Tapi untungnya Dokter Tifa ini memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya di situ. Ini bikin malu ini para termul ini. Aduh. Aduh, ngeri. ngeri sedap ya. Kerjaannya termul ya selalu mengadu domba seperti itu begitu kan. Nah, padahal ya Dokter Tifa itu sudah membantah begitu kan ya, mundur ya dan tetap vokal kritik terhadap soal ijazah Jokowi ya. Untuk bulan Ramadan ya Dokter Tifa sudah memberikan klarifikasi ya, berhenti sejenak, fokus kepada ibadah ya. Coba kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Dokter Tifa seperti ini. Atau berupaya untuk melakukan restoratif justice ke Solo gitu ya. Dan isu ini betul-betul tentu saja sangat merugikan saya. Oleh karena itu saya mengundang para jurnalis, media, para YouTuber, podcaster semuanya untuk membantu kami ya dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang segala hal ihwal yang terjadi pada beberapa hari terakhir ini. Dan ada dua hal juga yang sangat penting terkait dengan perkembangan dari mantan rekan seperjuangan saya ya, yang sekarang membuat akronim kami tidak lagi RRT tapi tinggal RT gitu ya, Troy ya, Tifa dan Roy. Ya, Troy ya, Tifa dan Roy. Kalau dengan advokatnya jadi Troya ya, Tifa Roy's Advocate ya. Itu adalah tim penasihat hukum kami berdua ya. Kalau yang saya sendiri, tim pribadi saya adalah TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Nah, karena ada beberapa statement-statement dari mantan pejuang tersebut yang sekarang sepertinya juga Dokter Tifa begitu kan. Tapi perlu diingat, masyarakat sekarang ini tidak bodoh begitu kan ya. Masyarakat hari ini justru yang mempertanyakan begitu kan kepada para termul-termul itu, kenapa nampaknya restoratif justice ini nampaknya diobral sana sini begitu kan. Para ujung-ujungnya kan seperti itu begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja Dokter Tifa saja sudah ditawari restoratif justice ya. Diajak ketemu misalnya begitu kan. Ini banyak chattingan-chattingan yang kemudian beredar di berbagai media sosial begitu. Mengadu domba sana sini dulu ya. Tapi untunglah ya si Dokter Tifa ini begitu kan cerdas. Dia memberikan klarifikasi, mengundang media, jumpa pers di situ begitu kan. Ternyata itu bohong. Ternyata bohong begitu kan ya. Ternyata bohong. Inilah yang kemudian muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Mungkin ini perlu juga mengklarifikasi kita atau tabayun ya kan. Kemarin pada bulan puasa akhir khususnya kan Dokter Tifa memang tidak tampil ya karena beliau ini fokus untuk beribadah yang dia katakan ya kan, tapi kan isunya kan di mana-mana seolah-olah beliau ini mundur dan sebagainya, akan ARJ dan sebagainya, padahal beliau ini fokus. Faktanya kan hari ini beliau memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan ya. Kalau memang itu yang dituduhkan itu benar kan beliau tidak akan ada di sini saat ini. Itu perlu kami luruskan. Kedua, memang beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu circle-nya Jokowi, circle ya bisa dikatakan circle satu ya. bukan termul ya, circle ya, boleh lah. Circle ya kan, saya tidak sebut namanya tapi itu yang sering di TV dan sebagainya. Ya. Dia telepon ke saya, dia katakan bahwa Pak Alkatiri besok
saya dapat WA dari Dokter Tifa bahwa besok Dokter Tifa minta ketemu di kafe di sekitar Kemang lah, di Tebet, di sekitar Tebet. Kemudian saya katakan bahwa nomornya berapa yang menghubungi, karena kan saya tahu semua HP Dokter Tifa ini saya tahu nomornya. Akhirnya dikirimlah nomornya itu. Saya cek, bahkan saya cek juga di circle Dokter Tifa ya, Sebut nomornya Pak. Boleh. Yang menyebut ya. Ibu. Jadi nomor yang katanya itu nomornya saya atau nomor Dokter Tifa ya. Ada foto Dokter Tifa di situ. Dan ada foto profil saya yang jelas palsu, itu nomornya 0812 4603 0140 ya. 0812 4603 0140. Nah, ini sama sekali bukan nomor saya ya. Dan nomor inilah atau orang inilah yang menghubungi circle-nya itu tadi ya. Di situ ada komunikasi seolah-olah dari Dokter Tifa. Saya bilang, boleh nggak saya tahu apa Dokter Tifa berbicara apa dan kenapa Anda menghubungi saya? Dia katakan bahwa Dokter Tifa mengatakan besok siang di suatu kafe dekat Tebet. Saya posisi di luar kota ya, di Tebet. Kemudian akan bersama Pak Alkatiri, dia bilang. Jadi Dokter Tifa ini minta ditemani saya, bahkan orang tersebut disuruh menghubungi saya, katanya. Hanya telepon saya itu, besok gimana Pak, jadi nggak begini-gini dan sebagainya. Coba dikirim WA-nya, saya baca WA-nya. Dokter Tifa mohon difasilitasi saya untuk silaturahmi ke Solo, gini. Ya, menarik, ya kan? Dan didampingi oleh Pak Alkatiri. Saya agak tertariknya apa? Dokter Tifa ini kan 1 tahun lah komunikasi dengan saya. Beliau ini tahu persis nama saya gitu loh. Alkatiri saya itu pakai K, dia pakai Q. Bahkan ada beberapa nama saya disebut di situ. Ya kalau seandainya satu, oke lah salah type kan. Ini beberapa kali Alkatiri lah atau apalah Q gitu. Nah ini udah nggak beres. Cuma saya nggak bilang kalau itu memang keliru nama saya gitu. Nah, kemudian saya sampaikan ke beliau, ya beliau katakan ya udahlah besok aja kita sampaikan pada wartawan. Memang beliau tidak mau bicara saat itu karena sekalian mengklarifikasi yang selama ini memang kita PH-PH di circle Dokter Tifa itu memang kita nggak akan sampaikan Dokter Tifa ini kemana selama ini dan sebagainya, karena orang beribadah ini kita nggak mau ganggu. Ada yang itikaf, ada yang ngaji, ada yang begini, ada begitu, ada yang di masjid ya kan. Bahkan rekan kami Fadil itu nggak bisa dihubungi karena dia memang itikaf di masjid waktu itu. Saya telepon nggak diangkat-angkat, itu terjadi. Nah, setelah itu satu ya circle. 2 hari setelah itu ada telepon lagi. Dari circle yang lain, circle satunya yang lain gitu loh. Jika mengatakan yang tadi inisial AA, yang sekarang bukan AA. FA ya. Oh sekarang FA. Jadi yang tadi AA ya. AA yang ini FA. Kaitan dengan telepon tadi AA. Ya, terus, itu FA juga telepon. Oh, FA telepon. Ya, telepon saya angkat. Saya nggak sempat angkat, hanya saya telepon balik karena saya tahu namanya juga emang ada di HP saya. Saya udah kenal sama orang ini udah lama. Ya kan? Saya telepon, apa ini gimana nih Dokter Tifa nih, jadi nggak gini. Kenapa kamu hubungi saya? Saya bilang saya seorang lawyer, tugas saya adalah membela klien. Saya nggak ada hubungan dengan ini, dengan itu nggak ada hubungan. I'm professional. Saya memang tugas saya di hire dalam arti ditunjuk sebagai lawyer untuk membela. Saya nggak urusan justice apa dan sebagainya. Dan selama ini Dokter Tifa berkomunikasi dengan kami nggak pernah sedikit pun ngomong. Apalagi kemarin diisukan Irwasum dan sebagainya. Kenapa tulis Irwasum? Sebenarnya yang kalau saya tarik ke belakang, Irwasum itu yang merintahkan kita komunikasi dengan Irwasum itu surat dari Propam. Ya, kita disuruh komunikasi itu. Oke, itu sementara. Jadi intinya begitu, ya kan? Jadi prinsipnya saya tanyakan pada beliau. Nah, itu menurut pendapat saya, itu mengklarifikasi, mengapa istilahnya? Konfirmasi bahwa sebelumnya belum ada isu-isu bahwa Dokter Tifa mau merapatnya. Baru pertama kok mau ketemu 2 hari yang lalu. Berarti sebelumnya isu-isu yang katakan Dokter Tifa mau ketemu, begini, itu semuanya jadi terhapus, tidak benar. Mungkin gini Pak, yang peristiwa saya di-approach oleh 2 orang itu ya, 2 circle itu di tanggal 29 Januari 2026 itu oleh mereka tidak dikabarkan. Jadi ini masih pembicaraan antara kita saja gitu ya, seperti itu. Tetapi isu yang terakhir itu di blow up sama mereka berkali-kali, setiap hari bisa pagi, siang, sore, malam, bahwa Dokter Tifa
sedang approach untuk restoratif justice, meninggalkan Roy Suryo ya. Ini sekali lagi saya klarifikasi bahwa itu tidak betul ya. Tidak Iya. betul. Tapi berapa kali kita di KI dan sebagainya kan bertemu dengan mereka, kami juga di approach oleh mereka, udahlah ke Solo aja lah begini. Tidak pernah, kita itu diundang sebenarnya. Kita diundang. Bukannya kita diundang untuk ke Solo. Jadi waktu tanggal 29, bukannya kita berinisiatif, iya, nggak waktu ada. tanggal 29 Januari 2026 itu, ayolah dokter ditunggu di Solo. Iya. Ditunggu oleh seseorang. Artinya kita ini yang diundang. Iya. Bukan kita yang pengen mengundangkan diri atau minta-minta untuk ketemu sama yang di Solo, enggak gitu loh. Ternyata itu bohong begitu kan. Ya, apa yang disampaikan oleh termul-termul di situ begitu kan ya. Dan ini kesempatan emas ya, mengundang para media besar ya, mengundang para para media begitu kan ya, untuk jumpa pers. Inilah kecerdasan dari Dr. Tifa itu sebenarnya begitu kan. Nah, inilah salah satu bukti chat yang kemudian seolah-olah menawarkan begitu kan ya, bagaimana Dr. Tifa ini begitu kan dirayu untuk mendapatkan restoratif justice. Untungnya ditolak. Coba kita baca begitu kan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Bantu fasilitas saya berkunjung ke kediaman Pak Jokowi Bang Andi dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Ini Dr. Tifa. Nah, tidak mungkin lah begitu kan. Ya, si Dr. Tifa langsung menawarkan itu begitu kan ya. Meminta restoratif itu tidak mungkin karena ini adalah bohongan mereka begitu kan, dan bahkan nomor HP-nya di situ begitu berbeda dengan Dr. Tifa, dan di situ ada nama Dr. Tifa dan foto Dr. Tifa begitu. Jangan publikasi dan jangan ada wartawan. Ya, ini apa kita bisa bertemu dulu? Ya, boleh Bang. Saya dengan Pak Al-Gatiri. Ya, oke, ditentukan tempatnya oleh Ibu. Saya komunikasikan sama PH saya dulu. Siap Bu, ya. Besok pagi sekitar jam 10 bisa Bang, ya, di Tebet Cafe, ya, Tebet Cafe. Nah, inilah yang kemudian, ya, chattingan-chattingan yang kemudian tidak bertanggung jawab, ya, membuat hoax seperti itu seolah-olah Dr. Tifa itu menyerah. Ternyata hoax. Inilah kehabisan akal ini, geng Solo sudah, ya. Sudah kehabisan akal, bro. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja bahwa perjalanan soal dugaan ijazah palsu ini selangkah lagi akan terbongkar. Ngeri ya. Ini pada akhirnya orang sudah bahagia begitu kan. Para termul itu sudah bahagia, sudah mau menyambut kedatangan Dr. Tifa. Malah hoax. Ya, kena prank juga begitu kan, ya. Nah, dan disitulah ya Dr. Tifa itu membantah terhadap mau mundur atau tetap vokal yang mengkritik ijazah Jokowi pasca Ramadan, ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka orang-orang akan melihat begitu kan. Ya, coba kita baca begitu kan. Coba kita baca ini klarifikasinya ya. Dr. Tifa ya sekaligus aktivis Tifa Tauzia ya, Tazuma ya, alias Dr. Tifa membantah isu yang menyebutkan dirinya mengajukan restoratif justice terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan kabar tersebut tidaklah benar dan merugikan dirinya sendiri. Ia menyebutkan bahwa perkara yang dihadapinya merupakan bentuk kriminalisasi atas karya ilmiah dan pekerjaan sebagai peneliti, sehingga masa merasa tidak perlu meminta maaf kepada pihak manapun. Tifa juga mengungkapkan pernah ditawari penyelesaian melalui RJ saat diperiksa di Polda Metro Jaya, namun menolak tawaran tersebut. Ternyata ya, pengumuman. Ternyata restoratif justice diobral. Restoratif diobral. Nanti ada calonnya. Aduh, ngeri. Untunglah ini ditolak begitu kan ya. Karena apa?
Karena Dokter Tifa hari ini dia punya rekam jejak yang baik. Roy Suryo punya rekam jejak yang baik begitu kan. Kecuali Rismon. Kenapa Rismon Bang? Kenapa Rismon Bang ya? Rismon ya. Soal rekam jejak akademiknya terbongkar ya oleh siapa itu, si Bill itu begitu kan ya, oleh pendukung-pendukung Jokowi begitu. Dan pada akhirnya tidak berkutik hari ini. Aduh, ya. Kenapa? Ya, pertanyaannya adalah kenapa restoratif justice nampaknya mau diobral oleh geng Solo begitu kan? Atau jangan-jangan takut ketahuan nanti soal dugaan ijazah palsu ini. Ini kan banyak muncul spekulasi-spekulasi itu begitu ya. Ya kecuali Rismon. Ya Rismon sudah tidak tahan menjadi ya menjadi pejuang di situ begitu. Coba kita lanjutkan ya. Coba kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Berubah arahnya menjadi calon termul. Maka saya juga perlu sampaikan poin-poin ya, terutama terkait dengan validitas dari buku Jokowi's White Paper ya. Ini yang pada waktu itu kami bertiga sama-sama melakukan penelitian dan kemudian hasil penelitian kami bukukan bersama dalam buku Jokowi's White Paper ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang isu 50 miliar. Itu juga sangat penting untuk kita klarifikasi sehingga semua masyarakat Indonesia tidak termakan oleh berbagai macam isu-isu yang merugikan saya secara pribadi ya. Yang pertama adalah tentang isu restoratif justice ya. Jadi ini memang ada cerita yang sampai dengan hari ini belum saya deklarasi ya kepada masyarakat Indonesia gitu. Dan saya sampaikan ini karena ada beberapa saksi mata, yaitu para penasihat hukum saya sendiri, para PH saya yang juga bersama-sama menjadi saksi atas peristiwa yang terkait dengan RJ tersebut ya. Jadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, di mana itu adalah hari saya wajib lapor, saya bersama beberapa PH saya termasuk Bang Ramdan Syah itu ada di ruang pemeriksaan Polda untuk kami menanti giliran untuk wajib lapor. Nah, pada waktu kami sedang duduk di lobi ruang pemeriksaan tersebut, ada 2 orang ya, kita sebut termul atau bukan? Inisial. Pokoknya termul lah gitu ya. Ada 2 orang ya, berinisial AA dan FA ya, itu yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah, singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu? Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayolah dok, Dr. Tifa ini yang belum ke Solo untuk RJ, ayolah dok gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayolah dok, mau RJ dong gitu. Ada loh temennya yang sudah tanda tangan untuk RJ gitu. Ingat ya baik-baik teman-teman ya, itu tanggal 29 Januari 2026. Dan 2 orang tersebut menyatakan salah satu kawan kami dengan inisial RHS itu sudah tanda tangan untuk RJ ya. Nah di situ karena waktu itu memang belum ada gelagat ataupun tanda dan gejala ke arah RJ atau masuk angin begitu ya, saya abaikan saja gitu ya. Saya menganggap bahwa peristiwa itu tidak ada. Tapi nah itulah ya yang terjadi begitu kan. Itulah ceritanya begitu. Dan pada akhirnya Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka ya menolak terhadap restoratif justice. Ya bukan 1 kali 2 kali kabarnya si Dr. Tifa ini ya ditawari begitu kan ya untuk restoratif justice, tapi ditolak mentah-mentah. Ya ini makin seru begitu kan ya. Kenapa kok nampaknya restoratif justice ini menjadi senjata bagi mereka begitu ya. Ya tunggu di persidangan aja. Kalau memang ijazahnya asli, jangan takutlah. Jangan mengobral restoratif justice. Dan di situ sempat disinggung soal Rismon, ya. Rismon ya, saya kira buku-bukunya itu sudah valid kabarnya begitu kan, ya sudah valid. Tapi kenapa seolah-olah ingin ada penelitian baru ya soal penemuan-penemuan baru dari Rismon?
Artinya apa? Artinya saya kira buku-buku itu sudah benar begitu, sesuai dengan fakta-fakta, dengan realita. Makanya ini kalau dibantah oleh Rismond, ya banyak yang kemudian mengatakan Rismond ya justru mempermalukan diri sendiri begitu kan ya. Aduh, ngeri bos ya. Ini kan persoalan hukum sebenarnya. Tapi ya nampaknya geng Solo sudah mulai ketakutan ya. Sekarang ini geng Solo ini sudah mulai ketakutan ya. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Ya kita lihat aja begitu. Tidak mungkin restoratif justice ini diobrol kepada mereka begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya apa namanya kalau memang asli begitu kan orang pasti berpikir seperti itu ijazahnya begitu. Luar biasa ya, fitnah akhir zaman, pelakunya jelas ya. Di situ ya. Termol sudah berkumpul. Ya ini kan kehabisan akal begitu kan. Para termol di situ ya justru kehabisan akal kalau sudah seperti ini. Aduh, ini kehabisan akal sudah ya. Ya mau cara apa lagi begitu selain menge-hoax begitu kan. Atau jangan-jangan sudah mau menyerah. Keren bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.